بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayolah ikhwah, di hadapan ana ini ada risalah tipis yang ditulis oleh Abu Nafi' Salim ibni Abdullah Al-Kalali yang dikasih takdim oleh Syekh Abdullah ibnu Umar ibnu Mar'i hafizahullah ta'ala, dengan judul Tadhkirul Muslim bima warada fi syahrillahi al-Muharram. Ini buku atau risalah berisi tentang riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan, keistimewaan bulan Al-Muharram. Kita baca dalam rangka untuk mengambil faedah beberapa hari ini. Mudah-mudahan dimulai dari ini hari Senin dan dilanjut insyaallah malam ini ba'dal maghrib, kemudian juga besok pagi, ya. Besok pagi insyaallah dilanjut. Kalau sempat mungkin dilanjutkan Rabu pagi, ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk menyelesaikan buku yang lebih kurang 35 halaman ini tadi. Kita baca dalam rangka untuk mengambil faedah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dikarenakan kita sedang berada di awal bulan Al-Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Amma ba'du. Fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi tadhkiril muslim bima warada fi syahrillahi al-Muharram. As'alullaha ayyanfa'a biha al-Islam wal muslimin. Qala al-muallif, limadha summiya muharramun bihadzal ismi. Kenapa bulan Al-Muharram ini disebut dengan Muharram? Kenapa bulan Al-Muharram ini disebut dengan Muharram? Qala al-Hafidh Abul Fida Ismail ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan fi tafsirihi, dalam tafsir beliau, kata beliau, dzakara Syekh Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala mengatakan fi juz'in jama'ahu sammahu al-mashhur fi asma'il ayyami wasyuhur. Syekh Alamuddin As-Sakhawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam juzuk itu hadis-hadis satu bab, dia tipis, tidak banyak, ya, misalkan paling 20 lembar, 30 lembar, 50 lembar, itu namanya juzuk. Kitab tersebut, juzuk tersebut namanya Al-Mashhur fi Asma' al-Ayyam wa Syuhur. Kata As-Sakhawi, annal Muharram summiya bidzalika likaunihi syahran muharraman. Bulan Al-Muharram disebut dengan Muharram dikarenakan dia adalah bulan yang diharamkan. Wa indi ai Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir mengomentari, annahu summiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi. Kata Imam Ibnu Katsir, dia disebut dengan Muharram sebagai bentuk takkid, penguatan
akan keharaman bulan tersebut. Li'annal Arab kanat tatala'abu bihi fatuhilluhu aman wa tuharrimu aman. Dikarenakan dulu orang Arab suka mempermainkan bulan Al-Muharram ini. Kadang setahun dianggapnya sebagai bulan halal, kadang tahun berikutnya dianggapnya sebagai bulan haram. Jadi diotak-atik sama mereka. Maka dengan datangnya Islam ditakkid, ditegaskan bulan ini adalah bulan Al-Muharram. Jangan diotak-atik, jangan diubah-ubah. Qal wa yajma' ala muharramat wa maharim. Kemudian beliau mengatakan wa yujma', dan dijamakkan muharram, bisa dijamakkan dengan lafaz jamaknya muharramat, bisa dijamakkan dengan lafaz maharim atau maharim. Ini pernyataan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jelas ya, kenapa bulan Muharram disebut dengan Muharram? Ya, alasannya dikarenakan memang bulan ini adalah bulan yang memiliki keharaman. Banyak larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan di bulan ini. Di antaranya berperang atau memerangi. Walihada summiya syahrul Muharram bihadzal ismi li anna Allah harrama fihi al-qital wa ta'kidan li hurmatihi. Oleh karena inilah disebut sebagai bulan Al-Muharram dengan nama Muharram, dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengharamkan pada bulan ini al-qital, dan juga sebagai bentuk penegasan tentang kehormatan bulan Al-Muharram. Jelas? Kemudian hukmu tarai hilali Muharram. Masalah berikutnya, hukum melihat, ngecek, meninjau hilal bulan Muharram. Apa hukumnya? Kalau yang biasa itu bulan Ramadan, ya enggak? Atau bulan Syawal, atau bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana dengan Muharram? Apakah disunnahkan untuk ru'yatul hilal? Yustahabbu tahari dukhuli syahri Muharramin wa khuruj Dzulhijjah bi dhabti yaumi Asyura. Disunnahkan untuk memperhatikan tahari, bukan semata ngecek begitu saja, tapi cekatan diperhatikan betul-betul dengan jelas, dipastikan masuknya bulan Muharram tersebut atau keluarnya Dzulhijjah tadi. Apa tujuannya? Untuk mendobet, memastikan kapan hari Asyura tersebut. Ada yang menyatakan tanggal 1 itu hari ini, ya, tanggal 1 itu hari ini untuk Indonesia, bukan kemarin. Makanya antum nanti mau puasa, kalau antum lihat di kalender itu jatuhnya kemarin tanggal 1, ya. Tapi dari Palakiyah, Nahdlatul Ulama, mereka mengatakan hari ini, Senin tanggal 1 itu. Nanti ada kaitan, nanti berkaitan dengan puasa Asyura. Di hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum Asyura wa hadzal syahru yakni syahru Ramadan." Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin, punya perhatian yang serius untuk puasa dalam satu hari yang beliau istimewakan dibandingkan di hari yang lain.
kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Dan puasa dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi SAW betul-betul perhatian dengan puasa 1 hari, melainkan puasa Asyura. Sedangkan puasa dalam 1 bulan, melainkan bulan Ramadan. Ya taharra ayyaqsud. Wa hadis inna siyama Asyura mustahabbun laisa biwajibin fala yu'marun nas bitaharri hilali syahri Muharram kama yu'marun bitaharri hilali Ramadan wa Syawal. Kata penulis buku ini, wahaitsu, kata beliau, namun ditinjau dari sisi lain, puasa Asyura itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib, sehingga orang, umat manusia tidak diperintah untuk terlalu cekatan memperhatikan bulan Muharram sebagaimana mereka diperintahkan untuk cekatan memperhatikan bulan Ramadan dan Syawal. Difahami? Maksudnya perlu diperhatikan, tapi tidak seperti perhatian terhadap bulan Ramadan dan Syawal. Jangan antum fahami, oh ini tidak wajib, tebak-tebak, jangan juga. Tapi ya kalau Ramadan harus waspada, karena ini nanti masuk Ramadan kan hukumnya wajib. Qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah taala. Kata Syekh Ibnu Baz, amma taharri lailat Asyura fa hadza amrun laisa bil lazim li annahu nafilatun laisa bil fariidhah. Adapun taharri malam Asyura, ini perkara yang bukanlah sesuatu yang lazim. Kenapa? Dikarenakan puasa Asyura hukumnya nafilatun laisa bil fariidhah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Fala yalzam ad-da'wa ila tahari al-hilal, maka tidak perlu, tidak harus untuk mengajak memperhatikan cekatan sekali penentuan awal Muharram tersebut. Li'annal mu'min law akhta'a fa shama ba'dahu yawman wa qablahu yawman la yadurru dzalika wa 'ala ajrin 'azim. Karena kalaupun seseorang itu keliru lalu dia puasa sehari sebelum atau setelahnya, itu tidak masalah lah, tetap dia dapat pahala yang sangat besar. Walihada la yajibu al-i'tina bidukhulil syahr min ajli dzalika li'annahu nafilatun faqat. Itu juga alasannya, ya, tidak terlalu wajib untuk i'tina, untuk sangat-sangat diperhatikan tentang masuknya bulan tersebut, dikarenakan hal tersebut hukumnya sunnah, bukanlah sesuatu yang wajib. Kemudian mal amal idza ishtabaha alaihi awwalu syahr. Nah, kalau seandainya tersamarkan awal bulan Muharram ini, apa yang harus dilakukan? Tanggal 1 itu, 1 Muharram, hari ini Senin, ataukah kemarin hari Ahad? Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, fa in ishtabaha alaihi awwalu syahri shama 3 ayyam. Ini faedah loh. Ingat baik-baik. Intadbih. Kalau tersamarkan bagi orang tersebut awal bulan, maka puasa saja dia 3 hari. Selesai masalah. Ini kami pribadi pernah ngalami di zamannya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Waktu itu pemerintah Yaman menetapkan bukan awal Muharram, sedangkan pemerintah Saudi Arabia mengatakan itu adalah awal bulan Muharram. Tergambar itu? Misalkan hari Ahad kemarin, pemerintah Saudi mengatakan itu adalah tanggal 1, sedangkan pemerintah Yaman mengatakan tanggal 1 hari Senin. Jelas? Yang mana yang kuat? Kebetulan terjadi gerhana. Ya, terjadi gerhana.
Gerhana apa? Gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu tidaklah terjadi melainkan apa? Fi bidaril qamar, ketika matahari, ketika bulan terang. Ya. Sedangkan gerhana matahari itu ada di ujung-ujung bulan. Itu disebutkan oleh mereka para ulama. Al-muhim, Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menganjurkan kami waktu itu untuk berpuasa 3 hari dengan argumentasi dari Al-Imam Ahmad ini tadi. Jelas? Ya. Qala Abul Faraj Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa inna ma yaf'alu dzalika liyatayaqqan shaumut tasi wal ashir. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, dia melakukan hal tersebut supaya mantep, yakin puasanya tanggal 9 dan 10 tadi. Jelas? Dia puasa 3 hari. Faman lam ya'rif dukhulah hilali syahri Muharram, namun bagi orang yang enggak tahu kapan masuknya hilal bulan Muharram, wa arada al-ihtiyat lil ashir, bana ala ikmali dzil hijjah 30 kama hiyal qaida thumma shamat tasi wal ashir, wa man arada al ihtiyat lit-tasi aidan shama ats-tsamin wat-tasi wal ashir, falau kana dzul hijjah naqisan yakunu qad asabata su'a wa asyura yaqinan. Kata beliau, bagi orang yang ingin berhati-hati lalu dia untuk hati-hati tanggal 10 itu ya, untuk kewaspadaan, sehingga dia membangun dengan cara menyempurnakan bulan Dzulhijjah 30 hari sebagaimana kaidah ya. Lalu dia puasa tanggal 9, lalu tanggal 10 ya. Dan juga bagi orang yang ingin hati-hati tanggal 9 lalu dia berpuasa juga 8, 9, 10, falau kana dzulhijjah naqisan yakunu qad asabata su'a wa asyura yaqinan. Kalau seandainya Dzulhijjah itu berkurang, dia pun kenanya tasu'a dan asyura. Tergambar dokter fikih. Seandainya gini, antum hati-hati, sudah antum ambil puasa 3 hari, ya enggak? Puasa 3 hari. Kalau antum puasa 3 hari, kalau seandainya Dzulhijjah itu ternyata 29, berarti antum sudah puasa apa? 9, 10. Kalaupun seandainya Dzulhijjahnya 30, berarti antum sudah puasa 8, 9, 10. Kan tidak masalah juga. Afdhalus siyam ba'dal fariidhah atau afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, bulan apa? Bulan al-Muharram. Antum tahu bulan Muharram? Nabi SAW mengatakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah yang sering kita dapatkan di kalangan para ulama, idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang bermakna idhofatu tasyrif, penyandaran yang bermakna tasyrif, pemuliaan makhluk ini tadi. Seperti Baitullah, Naqatullah, Syahrullah. Difahami? Ketika bulan ini tadi, bulan Muharram disandarkan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki keistimewaan. Suatu tempat saja tatkala dikatakan Baitullah, itu tanah haram disebut apa? Baitullah. Ini masjid disebut Baitullah. Ketika dikatakan masjid Baitullah, selayaknya masjid ini merupakan tempat apa? Tempat untuk beribadah, tempat untuk qiraatul Quran, tempat untuk belajar, tempat untuk sholat, tempat untuk zikir. Demikian juga ketika disebutkan Syahrullah al-Muharram, bulan Allah, selayaknya bulan tersebut adalah waktu untuk ibadah, waktu untuk qiraatul Quran, waktu untuk zikir, waktu untuk hudur majalis al-ilm. Mafhum? Ya. Kemudian fadlu syahrillahi al-Muharram. Yu'addu syahril Muharram huwa awwalu syahrin minal ashhur as-sana al-hijriyah. Bulan Muharram dianggap awal bulan dari tahun Hijriyah. Bulan Muharram ini dianggap awal bulan dari tahun Hijriyah. Qala Abul Khattab, qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal fajri
Qala Abul Khattab Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, beliau mengatakan, innal fajra alladhi aqsama Allahu bihi fi awwali suratil fajri huwa fajru awwali yaumin minal muharram tanfajiru minhu sanah. Itu tafsiran siapa? Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi ketika beliau menafsirkan wal fajri walayalin ashar. Apa makna wal fajr di situ? Wal fajrul muharram. Difahami? Huwa fajru awal muharram. Fajar di awal bulan Muharram, awal tahun. Walayalin ashar, apa maknanya? 10 pertama Dzulhijjah. Faidatun mal hikmah fi ja'lil muharram awal sanah. Sekarang apa faedah bulan Muharram dijadikan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab sebagai awal tahun? Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi Fathil Bari, qila innal hikmah fi ja'lil muharram awal sanah. Qila innal hikmah fi ja'lil muharram awal sanah ay yahsul al-ibtida' bi syahrin haram wa yukhtamu bi syahrin haram wa tatawassat as-sana bi syahrin haram wa huwa Rajab wa innama tawala syahrani fil akhirah li iradati tafdilil khitam wal a'mal bil khawatim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa hikmahnya bulan Muharram ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai bulan awal dalam satu tahun? Kata beliau, hikmahnya yang pertama adalah supaya awal tahun dimulai dengan bulan haram, akhir tahun ditutup dengan bulan haram. Awal tahun Al-Muharram, ujung tahun Dzulhijjah, tengah tahunnya bulan Rajab. Difahami? Namun secara bergandengan berurutan akhir tahunnya Dzulhijjah dan juga Dzulqa'dah li iradati tafdilil khitami wal a'mali bil khawatim, dalam rangka untuk mengistimewakan penutupan sebagaimana yang disebutkan al-a'mal bil khawatim, amalan itu dinilai dengan penutupnya. Jelas? Penutup akhir tahun ditutup dengan 2 bulan Al-Muharram. Jelas? Yaitu bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu hikmahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah mungkin dilanjutkan ba'dal maghrib nanti ya. Naktafi bihadzal qadar.